Kalian pernah ngerasa nggak sih Bandung sekarang jauh lebih panas daripada yang kalian ingat dulu? Ternyata itu bukan pikiran kalian aja, ada sesuatu yang sedang terjadi di Bandung. Hal ini dapat dibuktikan dengan data citra satelit Landsat yang kami peroleh dari USGS dan kami olah menggunakan software ENVI. Di video kali ini kita akan menjelajahi dua kota, yaitu kota Bandung dan juga kota Cimahi. Kita akan melihat bagaimana dua kota ini mengalami perubahan selama 19 tahun dari tahun 2000 hingga tahun 2019. Lalu, apa sih konsekuensi thermalnya bagi kita? Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Bayangin kamu berdiri di tengah sawah. Terasa sejuk, angin sepoi-sepoi, tanah lembab di bawah kakimu. Sekarang bayangin, kamu berdiri di persimpangan jalan di tengah kota. Panas menyengat, aspal memantulkan sinar matahari, gedung-gedung di sekelilingmu menyerap dan memancarkan kembali panas itu ke arahmu. Perbedaan suhu yang kamu rasakan itu secara ilmiah disebut urban heat island atau pulau panas perkotaan. Kota terasa jauh lebih panas dibandingkan kawasan rural di sekitarnya. Bukan karena mataharinya lebih dekat, tapi karena material kota, beton, aspal, bangunan menyimpan dan memantulkan panas jauh lebih kuat daripada tanah dan tanaman. Dan Bandung punya kondisi yang membuatnya sangat rentan terhadap efek ini. Kota ini berada dalam sebuah cekungan, dikelilingi pegunungan. Secara alami, udara panas sulit bersirkulasi keluar. Jadi ketika kota kita terus menghasilkan panas, panas itu terperangkap. Ditambah 2 dekade pertumbuhan yang sangat pesat, perumahan baru, jalan tol, kawasan industri, semuanya menggantikan lahan hijau yang dulu ada. Inilah yang akan kita bedah bersama. Mari kita lihat perubahannya secara langsung dari luar angkasa. Para peneliti menggunakan cerita satelit dari NASA yang sudah mengawali bumi sejak tahun 1970-an untuk menganalisis bagaimana sih perubahan kota Bandung dan Cimahi dari tahun ke tahun. Pada analisis spesial ini, kami menggunakan 3 titik waktu, yaitu tahun 2000, 2009, dan 2019. Setiap objek di permukaan bumi memiliki karakteristik spektral yang berbeda ketika terekam dari sensor satelit. Hutan tampak gelap, sawah lebih terang, dan kawasan bentang aspal perkotaan punya karakteristiknya sendiri. Dengan memberikan karakteristik spektral, kita bisa tahu persis mana sih lahan yang sudah berubah menjadi kawasan perkotaan. Hasilnya cukup mengejutkan. Yang hilang adalah lahan pertanian, kebun, dan vegetasi rendah. Dan yang paling krusial adalah pertumbuhan ini tidak berhenti di batas administratif kota. Kawasan terbangun menyebar keluar masuk ke Kabupaten Bandung dan Bandung Barat. Fenomena inilah yang disebut dengan urban sprawl, yakni perluasan kota yang tidak terkendali seperti noda tinta yang menyebar di atas peta. 1 meter persegi sawah yang menjadi bangunan berarti 1 meter persegi pendingin alami yang hilang. Vegetasi menyerap panas dan menguapkan air. Hal ini merupakan proses pendinginan yang alami. Sedangkan aspal dan beton tidak melakukan hal itu. Mereka justru menyerap panas dan mengeluarkannya kembali ketika malam hari. Maka dari itu, pada malam hari, proses pendinginan alami tidak terjadi, membuat panas terus terperangkap. Setelah melihat perubahannya, muncul pertanyaan, emang berbahaya ya? Resiko pertama, suhu kota terus naik. Kami mengukur SUHI, Surface Urban Heat Island Intensity, yaitu sebagai indeks untuk mengetahui seberapa besar perbedaan suhu antara pusat kota dengan kawasan pedesaan di sekitarnya. Pada tahun 2019, pusat kota Bandung tercatat 6 derajat lebih panas dibandingkan kawasan pedesaan sekitarnya. Angkanya mungkin terlihat kecil, tapi coba bayangkan, misalnya di Lembang sedang 22 derajat Celcius, maka suhu di jalan kawasan Asia Afrika akan mencapai 28 derajat Celcius. Dan ini bukanlah kondisi statis. Penelitian menunjukkan bahwa suhu di daerah perkotaan yang bahkan tidak mengalami perubahan fungsi lahan pun tetap naik rata-rata 0,14 derajat per tahunnya. Artinya, bahkan tanpa adanya aktivitas pembangunan baru pun, kota yang sudah ada suhunya akan terus meningkat dikarenakan populasi dan aktivitas manusia di dalamnya terus bertambah. Resiko kedua berdampak langsung bagi kehidupan kita sehari-hari, yang dimana terdapat ketidaknyamanan termal dan juga ancaman kondisi kesehatan. Peneliti menggunakan discomfort index, yaitu antara penggabungan antara suhu dan juga kelembaban, digunakan untuk menilai seberapa berat manusia bekerja dan juga menghadapi kondisi cuaca. Untuk penelitian di Kota Bandung, khususnya Kota Bandung itu ada pada level 4, yaitu kategori sangat panas atau D4.
Kemudian terdapat juga beberapa titik-titik di perkotaan pusat kota Bandung yang ada pada kategori steroid, yaitu pada D5 yang dimana sangat amat berbahaya, terutama untuk anak-anak, orang tua, lansia, dan juga beberapa orang yang memang memiliki kesehatan terhadap kondisi jantung dan juga pernapasan yang memang buruk. Resiko ketiga lebih jangka panjang yang dimana terdapat degradasi kualitas ekologi kota. Kami menggunakan UTRVI yaitu Urban Thermal Variance Index untuk menilai seberapa sehat sebuah kawasan secara thermal dan juga ekologis. Hasilnya di Bandung lebih dari separuh piksel perkotaan memasuki kategori ekologi terburuk yaitu L6. Artinya, kota sudah tidak bisa lagi menyeimbangkan panasnya secara alami dan kawasan pinggiran yang sedang berkembang sekarang jika tidak kita lindungi akan mengikuti jalur yang sama dalam 15-20 tahun ke depan. Kita sudah melihat betapa parahnya kondisi ini. Tapi, apa yang sebenarnya mengontrol semua ini? Melalui analisis regresi, peneliti telah menguji beberapa faktor sekaligus, dan hasilnya cukup mengejutkan. Di Bandung dan Cimahi, perluasan bangunan fisik ternyata bukan pemicu utama yang berdiri sendiri. Faktor yang kontribusinya jauh lebih besar adalah anthropogenic heat flux, atau emisi panas langsung dari aktivitas manusia sehari-hari, seperti contohnya listrik, AC, kendaraan, atau kegiatan industri. Di Bandung sendiri, masalahnya bukan hanya soal gedung, tetapi soal apa yang terjadi di dalam gedung-gedung itu. Jutaan manusia dengan jutaan perangkat yang terus membuang panas ke udara. Sebaliknya, data juga menunjukkan bahwa rasio vegetasi punya koefisien negatif terbesar di antara semua faktor yang diuji, yang artinya adalah menambah ruang hijau adalah cara paling ampuh yang tersedia untuk meredam intensitas panas kota. Setiap pohon yang ditebang untuk membangun ruko, setiap taman yang disemen jadi parkiran, itu bukan sekedar kehilangan estetika. Itu adalah penghancuran infrastruktur pendingin kota yang tidak butuh listrik, tidak butuh perawatan mahal, dan sudah berfungsi selama ribuan tahun. Pola yang ada di data bicara jelas, semakin lama sebuah kawasan jadi kota, semakin panas. Karena semakin sedikit vegetasi yang tersisa dan semakin banyak panas antropogenik yang terakumulasi. Kota yang pintar bukan kota yang paling banyak gedungnya. Kota yang pintar adalah kota yang tahu cara tetap sejuk, nyaman, dan layak huni, bahkan saat terus berkembang. Untuk bisa melakukan analisis seperti ini, ada 5 jenis data geospasial yang dibutuhkan. Pertama, DEM atau peta ketinggian permukaan bumi sangatlah krusial untuk memodelkan bagaimana topografi cekungan Bandung mempengaruhi sirkulasi panas. Kedua, citra satelit resolusi tinggi multitemporal. Penelitian ini menggunakan Landsat resolusi 30 meter, tapi idealnya di bawah 10 meter untuk mendeteksi perubahan setingkat satu blok bangunan. Ketiga, data kepadatan penduduk spasial. Karena panas kota bukan hanya soal bangunan, tapi soal manusia di dalamnya yang berapa banyak energi yang mereka konsumsi. Keempat, peta ruang terbuka hijau atau RTH untuk menganalisis distribusinya dan mengidentifikasi kawasan yang paling kekurangan buffer hijau. Dan yang kelima, data infrastruktur jalan dan bangunan untuk menghitung impervious surface ratio yang bisa menjadi indikator awal area mana yang paling membutuhkan intervensi penghijauan.